Han di TV dalam sesi ngobrol-ngobrol santai menjelang pemilu 2024 tahun 2024 yang tinggal beberapa saat lagi, tinggal 3 tahun lagi. Dan sebagai prolog, di sini ada owner Mulhandi TV, itu mungkin bisa sedikit memberikan opening statement. Silakan Bang Mulhandi. Mainkan. Ya udah mainkan, bismillah. Ya. Berikutnya dari pemilu 2024 yang katanya mulai di 2022. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Partai Umat telah mengajukan permohonan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, syukur semua proses, semua tahapan, semua persyaratan yang diminta oleh undang-undang sebagai syarat sah berdirinya partai politik itu telah dipenuhi oleh Partai Umat. Dan prosesnya ini memakan waktu yang cukup lumayan panjang karena harus mempersiapkan 34 provinsi, kemudian 75 kepengurusan kabupaten kota, 70%. 70% ya. 70 atau 75% kabupaten kota seluruh Indonesia, juga 50% untuk tingkat kecamatan. Nah, ini persyaratan ini tidak mudah dan juga tidak murah. Ya. Iya, jadi untuk mempersiapkan itu, ya, karena bagaimana kita harus dapat membentuk kepengurusan tingkat kecamatan, ya, dari 70 atau 75% kepengurusan kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu harus didukung oleh dokumen-dokumen, katakanlah ini harus betul-betul bangkit dan kuat, ya. Kenapa? Karena demokrasi ini adalah pilihan. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, pilihan kita adalah demokrasi. Karena demokrasi itu menuntut partisipasi. Jadi semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara, itu artinya semua pihak terlibat. Nah, disinilah kita berharap proses penyelenggaraan selanjutnya, ya, dalam menghidupkan pasca sahnya atau berbadan hukumnya Partai Umat, langkah dan strategi apa yang mungkin akan dimainkan gitu. Ya. Pertama untuk tahapan-tahapan pemilu, kedua untuk meraih simpati umat. Jadi kehadiran Partai Umat ini adalah bagian dari proses, ya, bagian dari proses berjalannya demokrasi di Indonesia yang sangat dipengaruhi satu dinamika, ya, dinamika kehidupan kita bernegara dan berbangsa, terutama di dalam menghimpun aspirasi-aspirasi, kepentingan-kepentingan yang harus terwakili di parlemen atau dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Bush Law itu adalah indikator otoriter, sentralistik. Padahal amanat Undang-Undang Dasar kita adalah kita ini berdesentralisasi. Jadi harus ada pembagian-pembagian tugas dengan daerah, bukan mengambil semua kewenangan-kewenangan daerah kepada pusat. Nah, ini adalah indikator-indikator yang saya katakan tadi, rakyat itu
daerah itu, Indonesia itu tidak ada tanpa Kalimantan. Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Papua, tanpa Irian. Ya, Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Aceh. Jadi artinya kita ini membangun bangsa ini, bagaimana hak-hak Aceh, ya, hak-hak Papua, hak-hak Kalimantan, bagaimana rakyat Kalimantan itu dia bisa menikmati sebesar-besar kemakmuran rakyat dari seluruh sumber daya alam yang ada. Nah, ini Undang-Undang Omnibus Law itu ini sudah menunjukkan, ya, hanya memberikan kemanfaatan hanya pada segelintir orang. Nah, Partai Umat ini kita katakan lawan kezaliman itu. Jadi kita ingin kezaliman dalam konteks Partai Umat ini bukan hanya di bidang hukum, tapi distribusi ekonomi, pembangunan. Karena kita membangun negara itu membangun peradaban, ya. Membangun bangsa itu membangun peradaban. Contoh kata-kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba itu, ya. Bukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, apa yang sesuai dengan keinginannya, apa yang sesuai dengan harapannya. Gitu. Nah, rakyat kita ini sekarang adalah rakyat yang boleh dikatakan mayoritas adalah generasi milenial. Generasi yang rasional, generasi yang sangat paham teknologi. Mereka banyak membaca melalui media-media sosial. Mereka juga sangat cepat mendapatkan informasi dari banyak sumber. Nah, sudah tentu pengalaman-pengalaman kehidupan kita, katakanlah oleh partai-partai politik, ya. Nah, rakyat kan tahu kok partai ini sudah didukung oleh rakyat, ya, sudah dipilih oleh rakyat sebagai pemenang pemilu. Tapi kehidupan kok semakin susah, ya, kehidupan kok semakin susah, ya. Nah, tentu rakyat yang cerdas, ya, rakyat yang cerdas, mereka akan berpikir mampu membawa Partai Umat meraih suara-suara milenial. Iya. Jadi apa gini, hitungannya? kunci utama kita dalam kehidupan ini adalah kecerdasan. Ya, kecerdasan. Jadi pemimpin itu harus cerdas. Karena kecerdasan itu dalam rangka kecepatan mengambil keputusan, memilih keputusan-keputusan untuk mengatasi masalah. Jangan sampai pemimpin itu menjadi sumber masalah. Mantan ketua umum FPI, Pak? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Jadi saya berani mengatakan pembuatan undang-undang Omnibus Law itu adalah indikator otoriter, sentralistik. Padahal amanat undang-undang dasar kita adalah kita ini berdesentralisasi. Jadi harus ada pembagian-pembagian tugas dengan daerah, bukan mengambil semua kewenangan-kewenangan daerah kepada pusat. Nah, ini adalah indikator-indikator yang saya katakan tadi, rakyat itu, daerah itu, Indonesia itu tidak ada tanpa Kalimantan. Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Papua, tanpa Irian. Ya, Indonesia itu tidak ada artinya tanpa Aceh. Jadi artinya kita ini membangun bangsa ini, bagaimana hak-hak Aceh, ya, hak-hak Papua, hak-hak Kalimantan, bagaimana rakyat Kalimantan itu dia bisa menikmati sebesar-besar kemakmuran rakyat dari seluruh sumber daya alam yang ada. Nah, ini Undang-Undang Omnibus Law itu ini sudah menunjukkan, ya, hanya memberikan kemanfaatan hanya pada segelintir orang. Sultan itu kan. Begini, karena Sultan diabaikan kan. nah, jadi enggak, karena ini ada sebuah keteledoran. Jadi 76 tahun Indonesia, coba Indonesia merdeka, bahasanya apa? Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang menyatakan kemerdekaan itu kan orang yang tertindas, Harusnya. ya kan? Orang yang terzalimi, ya kan? Orang yang dia terjajah, gitu. Nah, jadi orang-orang yang terjajah ini menyatakan kemerdekaan. Harusnya orang-orang inilah yang menikmati kemerdekaan itu. Idealnya. Itu memang tujuannya.
Nunggu Partai Umat menang dulu. Ya, jadi makanya Pak Mul harus dukung Partai Umat, ya kan? Bagaimana supaya Partai Umat ini bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita. Pertama Nusantara itu harus merdeka dulu. Jangan tiba-tiba Indonesia jadi Indomaret, Indofood kan. Sekarang ini kan Tidak mobil. Mungkin kita kembali ke ini Pak. Apa namanya, Partai Umat kan mungkin masih bisa dibilang sebelum jagung ya, tahu. Ya. Tapi emang udah sangat diperhitungkan di mana ada tokoh-tokoh penting di dalamnya. Pak Anies sendiri Kan harus mengikuti pemilihan umum. Namanya pemilihan umum itu kan pilihan. Rakyat siapapun dia berhak melakukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, apa yang sesuai dengan keinginannya, apa yang sesuai dengan harapannya. Gitu. Nah, rakyat kita ini sekarang adalah rakyat yang boleh dikatakan mayoritas keinginan untuk membangun kekuatan kekuatan bangsa ini dengan membangun kekuatan umat. Jadi umat untuk Indonesia. Itu. Jadi kalau misalnya kita nih umat itu sebagai partai politik Islam, gitu kan, maka bagaimana Islam untuk Indonesia? Gitu. iya. Islam Nusantara maksudnya. Apa? Islam Nusantara. Ya jadi itulah, jadi Islam itu untuk Indonesia. Jadi apa yang kita berikan? Jadi kembali tadi, apa yang kita berikan supaya bangsa ini beradab, berkeadilan sosial, dan kemudian semua masalah itu terasasi dengan tradisi kita bermusyawarah. Ya, bukan tradisi keakuan yang terlalu berlebih-lebihan sehingga menimbulkan konflik gitu. Nah, kita tidak. Jadi sebetulnya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat dan harus menjadi bangsa yang kuat. Sebelum bangsa kita kuat, Partai Umat harus kuat dulu, Pak. Oh iya. Insya Allah tembus 3 besar. Nah, jadi kita berharap jangankan 3 besar, harus menjadi partai politik yang terbesar. Anda paham? Besar, amin. Ya. Nah, ini kan tergantung masyarakat, ya, tergantung rakyat, pilihan kan gitu kan. Nah, tetapi untuk menuju itu kan tidak sederhana. Ya, tidak sederhana. Karena ada fanatisme, ya kan? Kemudian ada tradisi-tradisi di pemilihan umum. Nah, ini semua harus berubah. Harus berubah. Katakanlah penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, kenapa kok penyelenggaraan pemilihan umum selalu cacat? Ya, selalu cacat hukum. Nanti di Papua, di Kalimantan, karena kita harus terus-menerus mencerahkan pikiran kita dalam rangka membangun bangsa ini. Mengkritisi itu bukan menyakiti. Ya. Mengkritisi itu adalah untuk mengajak kita terus berpikir agar kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam rangka memberikan kepada bangsa ini.